yaitu implementasi kebijakan publik khususnya di Kalimantan Barat. Nah, kenapa sih ini menarik banget buat kita bahas? Karena implementasi kebijakan publik ini dibuat bukan cuma tapi juga harus bisa dirasakan langsung dampaknya oleh kita sebagai masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang kebijakan publik, kita udah undang dua tamu spesial nih, ada Kak Marina dan Bang Dimas. Halo. Apa kabar nih Kak Marina dan Bang Dimas? Baik, apa kabar? Baik. Jadi langsung aja ya Kak, menurut Bang Dimas dan Kak Marina, implementasi kebijakan publik ini apa sih? Kalau dari saya sendiri kan, kalau kita ngomongin soal implementasi kebijakan publik, implementasi berarti penerapannya ya, berarti penerapan tentang kebijakan-kebijakan itu tersendiri, khususnya di Indonesia dan juga di Kalimantan Barat. Bukan kebijakan dalam prosesnya sih, proses dari dalam penerapan itu sendiri. Nah, jadi implementasi kebijakan publik ini kan dibuat pemerintah, tujuannya adalah untuk masyarakat. Maka dari itu saya rasa pembahasan ini penting sih untuk dibahas, apalagi yang kita ingat banyak sekali implementasi dibuat oleh pemerintah, namun kebijakannya tidak sesuai ya, akan tidak tepat sasaran. Pada itu perlunya implementasi kebijakan publik ini kita bahas, mendefinisikan proses kebijakan itu sendiri dalam implementasi. Jadi mungkin bisa jadi dengan ini menurutku ya, banyak dari masyarakat menganggap bahwa kebijakan publik ini hanya sebagai aturan atau peraturan dari pemerintah. Padahal implementasi kebijakan publik ini adalah bagaimana cara kita melakukan suatu kebijakan yang memang butuh dari masyarakat itu sendiri, atau memang yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk suatu itu bisa terjadi dengan baik. Ibaratnya ini sebagai jembatan lah antara suatu kebijakan dan penerapannya. Maka diperlukannya implementasi penerapan kebijakan publik itu sendiri. Jadi banyak sih opini masyarakat tuh yang cuma menganggap kalau kebijakan publik ini hanya sebagai aturan atau memang dari program pemerintah. Padahal itu kan untuk diri kita tersendiri. Intinya ya, implementasi kebijakan publik ini dibuat kan bukan semata-mata yang di pemerintahan saja, tapi di masyarakat. Oleh karena itu implementasi ini dibuat harusnya dengan kebijakan-kebijakan juga harusnya tepat sasaran sih. Jadi implementasinya ini kita baguskan. Kadang kebijakan yang dibuat kadang tidak sasaran, kadang tidak sesuai dengan kondisinya, bisa dilihat dari kondisi masyarakat, kondisi dari faktor lainnya, itu sih ya bisa dibilang kayak gitu lah. Jadi kalau penyerapannya di Kalimantan Barat ini berarti udah ada nggak sih yang benar-benar terimplementasikan dengan baik? Kalau Kalimantan Barat kayaknya banyak jadi mas. Tentunya yang dari memang program wajib dari setiap pemerintah daerah itu ada RGPMD, kalau kalian tahu, rencana pembangunan jangka pendek dan menengah, yang dimana itu kita harus melihat suatu kondisi dari wilayah tersendiri. Misalnya di wilayah Ketapang benar memiliki masalah karakteristiknya tersendiri, jembatan, itu emang dari itu ya, ada dari implementasi ya. Memang sudah pemerintah sebelum membuat RGPMD harus melihat dari karakteristik dari daerah-daerah yang akan dijadikan sebagai mereka pemimpin gitu ya kan. Maksudnya harus tahu dari bagaimana apa yang dibutuhkan dari daerah-daerah tersebut. Nah, kalau yang saya baca sih, bukan saya baca sih, memang yang sudah kami lihat dari kondisi yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di wilayah Kalbar ini, itu ada yang namanya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu jadi kan tujuannya kan supaya pelayanan lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu. Karena ini udah bagus nih, lebih buat pemerintah. Dan pastinya tujuannya yaitu mempermudah masyarakat. Cuma kadang kebijakannya ini tuh yang nggak tepat sasaran. Itu sih kak, sebenarnya dari pengalaman kita sendiri ya. Kemarin waktu pembuatan KTP harus ke kantor camat dulu, baru ke pelayanan publik. Ternyata malah diopor lagi. Itu yang agak kurang efektif. Padahal pelayanan publik ini kan dibuat agar pembuatan itu hanya terjadi di satu tempat, lalu dioper-oper. Jadi kan kurang efektif. Ya. Terus ini juga pelayanan publik ini pastinya butuh internet yang bagus nggak sih? Terus kalau di pedalaman gimana dong? Jadi kan kebijakannya ini kurang tepat ya. Jadi mungkin perlu dievaluasi dari kebijakannya, dari kebijakan pemerintah, misalnya pelayanan publik ini
pendidikan harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi tidak hanya di masyarakat perkotaan aja ya, nggak sebenarnya jadi seperti itu. Dalam kita kan semuanya Betul. Terus yang di warga pedalaman juga sulit untuk menjangkaunya, akses dari jalan. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana pembangunan jalan itu agar merata sampai ke wilayah pedalaman, dari kota ke wilayah pedalaman. Itu tentunya mempercepat dari mobilisasi, mempercepat ekonomi juga. Jadi banyak keuntungan yang bisa kita dapat hanya dari satu kebijakan ini saja. Jadi kita bayangkan kalau bagaimana kalau penerapan kebijakan implementasi publik ini semuanya bisa dijalankan dengan benar. Ya kayak saya ambil contoh lah di daerah saya sendiri ya, kayak pembangunan publik ini. Daerah saya kan termasuk daerah banyak sekali pedalaman ya, karena apalagi daerah kami itu banyak perbatasan yang memang perbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, kadang yang sulit kami lakukan adalah tentang akses jalan dan juga akses internet. Terus pembangunan publik ini kan juga butuh sinyal yang kuat, sinyal yang bagus, sedangkan masyarakat pedalaman jangankan sinyal, jalan aja masih rusak, kayak gimana gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, jadi sebenarnya ini udah bagus nih. Tinggal evaluasinya aja. Tentang evaluasi kebijakan. Jadi kebijakan yang dibuat itu tidak hanya dirasakan oleh satu wilayah, tapi juga harus disesuaikan dengan wilayah lain. Misalkan wilayah lain ini, misalkan di wilayah Bukaya, kebijakan apa nih yang tepat di sini? Nah, di kabupaten yang lain kebijakan apa? Itu aja sih. Jadi kalau implementasi kebijakan publik yang di Kalbar sudah ada, sudah banyak. Cuman yang betul-betul diimplementasikan cuma beberapa aja yang Bisa kita rasakan sendiri lah. Mungkin masih banyak tantangan-tantangan yang belum dapat diselesaikan dengan baik ya. Ya, kalau misalkan tantangan dan hambatan itu sih banyak sih Kak. Apalagi kita lihat kondisi masyarakat Kalbar ini, mohon maaf lah ya, mungkin tingkat pendidikan masih rendah. SDM-nya mungkin Iya. vertikal Iya, jadi pemahaman Mungkin lagi sih, memang agak kurang sih. Dari data BPS, Badan Statistik juga dijelaskan, memang apalagi di wilayah perbatasan dekat-dekat negara seperti Kak Marina dijelaskan, jadi indeks sekolah pendidikan kita itu hanya sampai SMP. Jadi bagaimana penerapan itu bisa dilakukan? Kalau misalnya pelaksananya juga masih agak kurang ilmunya. Itu sih dari sumber daya manusia pertama, dan terus ketimpangan teknologi, infrastruktur teknologi, disposisi pelaksana, terus banyak juga sih hambatannya. Itu yang bisa kita lihat atau kita rasakan sendiri. Bagi Kak Marina, ini bagaimana nih? kalau hambatan dan tantangannya. Kalau ngomongin soal hambatan dan tantangan itu kita harus lihat dari dua perspektif. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah. Nah, kalau dari masyarakat ini seperti dijelaskan tadi nih, dari mungkin ya dari tingkat pendidikan yang kurang sehingga pola pikir masyarakat masih rendah, terus tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, terus apa ya kayak penolakan sosial itu misalnya kayak mungkin ada beberapa daerah atau desa yang masih menolak adanya modernisasi Di depannya. Iya di desanya, mungkin mereka masih ingin secara tradisional, secara memang ada istiadat mereka. Jadi Mereka mau lestari lah ya. iya mereka masih mau lestari, jadi agak susah. Kita juga tidak bisa memaksa. Nah kalau dari perspektif pemerintah, hambatannya biasanya lebih ke komunikasi sih. Komunikasi pemerintah yang kurang balance. Kadang dari pemerintah yang satu bilang kayak gini, tapi pemerintah yang ini nggak bisa nih, kayak ketimpangan dalam komunikasi. Jadi tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Ini pertama komunikasi, yang kedua biasanya kebijakan yang dibuat itu kadang tidak sesuai dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kayak harusnya semua kebijakan yang dibuat itu harus bisa dirasakan oleh semua wilayah, semua masyarakat. Jadi tidak hanya fokus ke satu titik, tapi juga kita harus lihat nih, misalkan kayak di wilayah ini kebijakan yang tepat itu diambil apa sih? Jadi lebih ke itu sih, evaluasi pembuatan kebijakannya itu sih. Kalau kita ngomongkan soal tantangan dan hambatannya, Ya, cukup banyak juga ya tantangannya. Ya, Tapi sebenarnya kalau masih ada tantangan tentu ada solusinya dong. Nah, menurut tapi kalau ngomongin soal hambatannya ini kan Iya, iya. solusinya nih. Yang Untuk tantangannya. Yang pertama sih memang dari SDM kan yang disampaikan oleh kita tadi kan. Dari SDM ini kita bisa melakukan, tapi pemerintah sudah melakukan sebenarnya, yaitu wajib 12 tahun untuk pelaksanaan pendidikan. Jadi, jadi
mereka itu mengerti, setidaknya itu dari fondasinya dulu mereka mengerti. Kalau misalnya fondasinya itu sudah bagus, dari depannya itu ke atasnya lebih bagus lagi. Nah, terus timpangan dari pemerintah daerah, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sering komunikasi ya. Nah, itu bisa dilakukan penyederhanaan lagi mungkin sebenarnya. Jadi pemerintah pusat itu lebih mengarahkan sehingga dan pemerintah daerah itu yang menjadi pelaksana. Memang begitu sih pelaksanaannya. Terus dari komunikasinya itu kita bisa sederhanakan lagi dari pemerintah, misalnya untuk melakukan pembangunan jalan dengan anggaran sekian. Jadi pemerintah daerah ini wajib juga transparansi terhadap pelaksanaan kebijakan mereka itu sendiri. Terkadang yang susah tuh transparansi gak sih? Iya, jadi pemerintah itu juga yang membuat masyarakat itu kurang akan partisipasi. Iya, jadi masyarakat Mereka itu kayak tahu, mereka tuh kayak mungkin karena banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga apa ya, kayak masyarakat tuh kita nggak dilibatkan, ngapain juga kita ikut campur? Iya nggak sih? Kadang kayak ya nanti juga kebijakan itu dibuat buat mereka, bukan buat kita. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu jadi rendah karena pemerintah yang kurang melibatkan masyarakat. Sebenarnya kalau diomongkan soal solusi juga, kalau dari masyarakat kan udah jelaskan semua sih kayaknya sama Dimas nih. Tapi intinya gini, kalau kita ngomongin soal solusi, yang pertama adalah bagaimana kebijakan implementasi itu bisa diterapkan tepat sasaran. Itu poin utama. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah koordinasi yang bagus sih. Koordinasi Koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri lah. Jadi pemerintah itu harus pandai-pandai Untuk melibatkan pihak lain lah. melibatkan pihak lain. Jadi nggak harus misalkan koordinasinya itu nggak harus sama pemerintah, misalnya melibatkan swasta, masyarakat. Jadi setiap implementasi yang akan dilaksanakan kebijakannya yang ada dan bisa terrealisasikan ya dengan baik. Jadi tidak hanya fokus satu wilayah, tapi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil juga ikut merasakan implementasi yang dibuat oleh pemerintah. Dari setiap kebijakan juga harusnya tidak harus memikirkan pemerintah itu sendiri. Pemerintah juga harus memikirkan pihak-pihak yang lainnya, bukan hanya dari masyarakat, tapi pihak-pihak swasta, pihak-pihak yang memang ikut dalam implementasi. Jadi yang fokusannya juga bukan dari masyarakat sih. Jadi semuanya harus terukur dengan baik lah. Iya, terukur dengan baik sih. Ya, terorganisir. Jadi kalau dari saya solusinya adalah koordinasi dengan baik. Kemudian dari pemerintahnya, kalau dari masyarakatnya dari organisasi, ya, partisipasinya harus ditingkatkan lagi, harus bisa melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil. Jadi supaya masyarakat itu percaya, oh ini loh implementasi yang akan dibuat, kebijakannya ini loh. Jadi kami dilibatkan berarti kami merasa bahwa ini bagian dari kami lah. Ini bagian dari kami. Jadi kami ikut melaksanakan, kami ikut melibatkan, dan kami ikut ikut menjaga. Misalnya itu kan ya, kalau misalnya kita itulah, misalnya membangun suatu proyek, kalau misalnya kita dilibatkan, pasti kita ada merasa, wah ini punya kita nih, mari kita jaga masing-masing, mari kita jaga. Ini keputusan kita nih, terus kita juga kan terima aja. Ini kepentingan kita bersama. Jadi kayak nggak dianaktirikan, ya nggak sih. Jadi supaya kalau masyarakat aja percaya sama pemerintah, itu kan lebih enak nggak sih? Ya, benar. Jadi poin utamanya adalah pemerintahnya dulu. Gimana nih pemerintahnya? Kalau pemerintahnya aja tidak bisa memberikan kepercayaannya kepada masyarakat atau melibatkan masyarakat itu sendiri, gimana masyarakat mau patuh? Ya enggak sih? Bagaimanapun juga masyarakat akan melakukan sesuatu kalau memang pemerintah itu kan memang pusatnya di pemerintah. Masyarakat juga tidak bisa semena-mena kan. Masyarakat mau kayak gini pun ya kalau di luar dari ranah hukum juga mereka pasti tidak bisa melakukan tindakan sesuai dengan semena-mena gitu kan. Dari itu pemerintahnya harus melibatkan masyarakat dan secara besar kayak MPP, pemerintahan publik, dan yang disebutkan di masa itu kan harusnya
dalam apa yang membuat suatu kebijakan tersebut harus dikoordinasikan dulu di pihak desa, mungkin dari kepala desa dulu kan, kepala desa, kepala dusun, ketua RT, baru di masyarakat. Nanti koordinasi antar pemerintah ini akan dikoordinasikan lagi dengan masyarakat sehingga jadi yang tahu tuh bukan hanya sepihak tapi semua pihak. Itu aja sih kalau di soal solusi. Jadi secara keseluruhan mungkin lebih ke masyarakat ini perlu dulu nih karena yang sesuai. Hari ini butuhnya ini, Iya, betul, butuhnya betul. jalan mungkin kita dapat bersama kepala desa sekitarnya baru kita berikan lagi kan ke atas. Kalau masyarakat ini membutuhkan ini, misalnya masyarakat A membutuhkan jalan, masyarakat B membutuhkan misalnya sinyal atau listrik, jadi mungkin disesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing. Pasti tepat sasaran. Ya, jadi nggak semua wilayah, misalkan di wilayah Bengkayang kan ini ya lebih banyak perkebunan. Berarti kebijakan yang diambil apa dong? Ya, itu bisa diambil misalnya dengan subsidi pupuk. Iya. Jadi terarah, komunikasinya juga terjaga. Iya. Misalnya kan dari Bengkayang sendiri butuhnya pupuk, terus di Sanggau ini butuhnya infrastruktur jalan. Iya. Tapi malah dibalik, takutnya itu bisa terjadi kalau misalnya komunikasinya tidak terjalan dengan baik. Karena Bengkayang sendiri kan sudah mempunyai jalan yang bagus nih, ternyata malah anggarannya malah diperjalan lagi. Betul, iya. Kayak apa ya, yang penting jadi ya, kita sih pikiran pemerintah yang penting jadi, yang penting ada, padahal Nggak berguna ya. nggak berguna, jadi hanya menghabiskan anggaran, lalu nanti yang betul-betul butuh nih kekurangan anggaran. Nah, iya, itu sih. Ketimpangan apa ya, ketimpangan pikiran, Komunikasi. iya, ketimpangan komunikasi jadinya gitu lah. Jadi komunikasi itu lah ya. Ya, sebenarnya implementasi yang dibuat pemerintah itu sebenarnya udah bagus sih rencananya semuanya. Apalagi di Kalimantan Barat yang saya lihat tuh memang udah banyak sekali dibuat gitu. Itulah kadang kebijakan ini suka bukan salah sih, kita nggak bisa bilang salah. Kebijakan pasti udah dirapatkan, udah dibicarakan ya. Lebih ke belum sesuai. Iya, belum sesuai itu sih, kita nggak bisa bilang salah. Yang namanya pemerintah, ya kita juga manusia biasa karena memang, cuman memang pemerintah itu kan wajib untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya kan karena itu, yang namanya pemerintah kan. Jadi kalau bisa setiap kebijakan yang dibuat itu harus memikirkan semua pihak, Yang menguntungkan masyarakat lah ya. menguntungkan masyarakat. Jadi tidak hanya jadi tidak ada ketimpangan dalam suatu kebijakan itu aja sih. Ya, jadi seru banget ya pembahasannya ya. Mungkin itu aja sih. Jadi implementasi ini bukan sekedar program berjalan ya, tapi bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat. Nah, kebijakan di Kalimantan Barat sendiri ini sebenarnya sudah punya banyak inovasi ya, cuma mungkin masih butuh sedikit pengembangan aja. Dan penyesuaian mungkin ya. Iya. Mungkin cukup itu aja sih yang kita bahas hari ini. Ya, terima kasih Kak Marina, Bang Dimas, alias dengan seru banget. Iya. Ya, kita berdiskusi lah ya. Terima kasih juga atas ilmunya mungkin yang sudah diberikan kepada kita juga. Kami juga terima kasih loh kalian udah undang kami buat narasumber ya. Sebenarnya kan masih banyak narasumber yang lain ya, cuma kalian suruh kami buat narasumber Sangat informatif ya. Ya, semoga aja semua informasi yang kami sampaikan ini bisa Sampaikan dengan baik ya. ya didengar oleh pemerintah, teman-teman semua mungkin yang menonton video ini ya. Untuk teman-teman juga nih, kalau ada kebijakan di daerah kalian yang udah efektif, boleh ya di komen di bawah. Biar kita saling sharing nggak sih, biar kita saling evaluasi. Baik. Mungkin itu aja sih. Nah.